Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2010 1125. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berbasis makrofit syariah di Indonesia. Jadi di sini melatar belakangi dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan kinerja antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berbasis makrofit syariah menjadi penting karena keduanya memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara unit usaha syariah adalah entitas bisnis yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan syariah melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Maksud syariah mengacu pada penilaian kerja yang terkait dengan tujuan utama syariah seperti menjaga keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, kesejahteraan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi seharusnya Bank Umum Syariah itu lebih baik maksud syariahnya dibanding unit usaha syariah. Karena Bank Umum Syariah itu beroperasi secara penuh. Untuk landasan teori yang dipakai yaitu adalah indeks makosid syariah ditentukan menjadi tiga tujuan bank syariah yang indikator pengukurannya menggunakan pengukuran rasio. Hal ini menurut Abu Zahra dalam Mustafa Omar Muhammad, Zuljasti Abdul Razak, dan Fauzia MD Taib. Di sini tuh ada tiga sasaran atau tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahfiz alfat atau pendidikan individu. Nah, pendidikan individu ini memiliki empat elemen atau indikator yaitu hibah pendidikan, biaya penelitian, biaya pelatihan, dan biaya publisitas. Tujuan pendidikan individu ini menunjukkan bahwa seberapa besar bank syariah mengalokasikan dananya untuk mempublikasikan program maupun siar mengenai bank syariah kepada individu masyarakat, utamanya bagi yang belum mengenal perbankan syariah. Jadi kalau misalnya semakin tinggi itu bakal semakin baik. Yang kedua itu adalah iqomah al-adil atau menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu dalam masyarakat maksudnya. Adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam non-muslim. Keadilan di sini bertujuan bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas opsional yang harus tanpa bunga dan kecurangan lainnya. Nah, di sini ada tiga elemen yaitu bersih, pembiayaan musyarakah yang mudharabah, dan pendapatan non bunga. Yang ketiga itu adalah jab al maslahah. Nah, kepentingan masyarakat atau kemaslahatan. Jadi di sini tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah maslahat. Nah, perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya yaitu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau masalah. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencapai kebutuhan dasar-dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan rumah, dan sebagainya. Di sini ada penelitian terdahulu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah MUFSIP 2020 dengan judul Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan pendekatan makosid syariah. Nah, di sini dapat diketahui kalau di sini itu mengatakan bahwa dengan pertumbuhan bus tersebut harus memastikan bahwa bus yang ada dapat memenuhi fitrahnya dalam mencapai tujuan-tujuan syariah atau makosid syariah. Tidak sekadar berorientasi pada profit semata, melainkan juga sesuai dengan tujuan syariah menjadi tidak kalah penting dibanding dengan memasukkan laba yang sebesar-besarnya. Kedua adalah metode yang 2019 dengan judul analisis pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan indeks makosid syariah pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan. Nah, dapat diketahui bahwa PT Bank Sumut atau UUS ini sudah baik kinerjanya dalam menciptakan kemaslahatan. Sedangkan tujuan makosid lainnya belum cukup maksimal dalam melaksanakannya, seperti tujuan pendidikan individu atau tahfidz al-fard. Yang ketiga adalah Muhammad dan Octaviani tahun 2020 dengan judul Dampak Tata Kelola Bank Syariah terhadap Kepatuhan Syariah berbasis makrofit syariah. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, tata kelola organisasi di perbankan syariah belum mampu mendorong kinerja bank syariah dengan pendekatan kinerja makrofit syariah secara lebih baik. Artinya bahwa fungsi pengawasan yang dilakukannya oleh Dewan Komisaris dan DPS belum mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja makrofit syariah. Yang keempat adalah Bahari Zamziyah dan Nasution tahun 2022 dengan judul The Measurement of the Financial Performance of Islamic Financial Banks in Indonesia with the Democracy Syariah Index and Comparative Performance Index Approach. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini,
OJK diharapkan melakukan pengawasan terhadap BUS khususnya dalam transparansi laporan keuangan. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam perhitungannya harus distandarisasi agar informasi disampaikan tepat dan akurat. Jadi penerapan indeks maksud syariah ini sebagai pedoman penerapan yang berlaku umum di masa depan, baik sebagai indeks yang berdiri sendiri, sehingga semua bus yang merasakan kegiatannya pada prinsip-prinsip syariah di Indonesia juga harus berperan pada prinsip-prinsip syariah juga. Yang kelima itu adalah Parisi Fahmi dan Anditi tahun 2021 dengan judul Efisiensi versus Maksud Syariah Index, A Comparative Study of Conventional and Islamic Bank Indonesia. Di sini pada periode krisis efisiensi bank syariah lebih tinggi daripada konvensional menghasilkan itu. Jadi selain dia lebih efisien dalam periode krisis, kan di bank syariah ini lebih tinggi nih maksud syariah dibanding bank konvensional. Tapi masih terhitung sangat rendah jika dikatakan untuk bank syariah. Jadi bisa lebih banyak lagi di bank syariah seharusnya. Untuk metode penelitiannya kita menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini. Dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Jadi kita menggunakan pengukuran kinerja pada penelitian ini itu adalah alat ukur maksud syariah indeks. Nah, data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data OJK dalam statistik perbankan syariah, yang di dalamnya terdapat kinerja dari 13 BUS dan 20 US yang dapat menjadi sumber dalam pengukurannya. Dan ini adalah untuk pengukuran indikatornya seperti yang ditampilkan. Ada 3 indikator yaitu pendidikan, wujud keadilan, dan masalah masyarakat, kepentingan masyarakat. Dan di sini juga ada masing-masing atribut. Yang pertama adalah atribut hibah pendidikan yang pengukurannya hibah pendidikan dibagi jumlah beban. Yang kedua ada penelitian, beban penelitian yang dibagi jumlah beban. Ada pelatihan yang pengukurannya beban pelatihan dibagi jumlah beban. Yang ada juga publisitas, beban publisitas dibagi jumlah beban. Itu adalah pendidikan. Yang selanjutnya ada mewujudkan keadilan, ada fungsi distribusi, yaitu jumlah pembiayaan, mudharabah, dan masyarakat dibagi jumlah investasi. Dan produk bank bebas bunga ada pendapatan bank bunga dibagi jumlah pendapatan, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Untuk kepentingan masyarakat ada 3 itu rasio profitabilitas yang pengukurannya pendapatan jumlah aset, pendapatan dibagi jumlah aset, dan yang kedua ada pendapatan operasional, zakat dibagi pendapatan bersih, dan yang ketiga ada investasi pada sektor real, investasi pada sektor real dibagi total investasi. Dan untuk ini kita juga menggunakan metode SAW atau Simple Additive Rating, sering juga dikenal istilah metode penjumlahan berbobot. Nah, jadi SAW ini nggak bisa dibobotkan secara cuma-cuma atau misalnya, jadi harus seorang ahli yang membobotkannya. Di sini saya menggunakan sumber dari Muhammad Zuljastri dan Taib tahun 2008. Nah, berikut bobotnya. Jadi di pendidikan itu ada 30% dan keadilan itu 41% dan kesehatan itu ada 29%. Dan di pendidikan itu ada 4 atribut, yaitu hibah pendidikan, donasi penelitian, pelatihan, dan publikasi yang masing-masing itu ada 24, 27, 26, dan 23%. Yang dijumlahkan itu nanti bakal ada 10%. Dan untuk keadilan juga ada 3 atribut yang masing-masing itu pengembalian yang adil itu adalah 30%, harga yang adil itu adalah 32%, dan produk bebas bunga adalah 38% yang nanti dijumlahkan akan 100%. Dan selanjutnya untuk kesejahteraan masalah ada 3 atribut. Yang pertama ada rasio profitabilitas bank yang ada 33%, dan yang kedua ada pemerataan pendapatan 30%, dan investasi pada sektor real 37% yang ditotalkan bakal jadi 100%. Jadi masing-masing ini ada 100% untuk masing-masing variabel. Mungkin sekian dari saya, semoga proses penelitian saya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.